Aku pantas dihina, dan aku pantas mendapatkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Nama aku Yuni. Aku seorang perempuan berumur 35 tahun. Aku sudah memiliki dua orang anak. Anak pertamaku perempuan. Dia berumur 13 tahun. Anak keduaku laki-laki. Saat ini umurnya 8 tahun. Kata orang-orang, aku adalah perempuan yang beruntung. Bagaimana tidak? Aku memiliki suami yang mapan. Ekonomi kami berkecukupan. Apapun yang aku mau selalu diturutinya. Aku juga punya rumah yang cukup besar. Suamiku juga tidak ada menuntut ini dan itu. Yang penting, aku menjalankan tugasku sebagai seorang istri dan ibu, dia sudah sangat bersyukur. Selain itu, meski umurku tak muda lagi dan aku sudah punya dua anak, badanku masih proporsional. Dengan tinggi badan 165 cm dan berat badan yang ideal, membuat penampilanku masih terlihat muda, walau aku sudah punya dua anak sebenarnya. Namun di tengah semua kebahagiaan itu, tentulah akan ada masalah. Aku yang tidak bekerja di luar dan hanya mengurus rumah tangga membuat ibu mertuaku merasa risih. Padahal selama ini tak ada masalah di antara kami. Tapi setelah anak-anakku besar, mereka bisa mandiri. Kengangguranku membuat ibu mertua berkomentar. Sambil ngobrol santai, beliau bertanya, "Yun, apa kamu gak pengen kerja gitu, hasilkan uang sendiri, daripada di rumah? Atau buat-buat usaha? Bantuin suami juga lumayan kan?" Ucap beliau. "Pengennya sih bu, tapi masih bingung bu mau kerja apa. Dan kalau mau buka usaha bingung juga mau buka usaha apa." Jawabku merasa bingung. Ya karena memang selama ini hidupku sudah terlalu enak, terlalu dijamin oleh suamiku. Jadi aku tak pernah berpikir untuk bekerja atau membuat usaha. Ya kamu pikir-pikir lah Yun, anak-anak kan sudah besar, sudah bisa mandiri. Daripada kamu suntuk di rumah, mending berkegiatan yang menghasilkan uang tentunya. Ucap mertuaku lagi. Aku mengangguk paham, dan mulai hari itu, aku mencari-cari referensi kira-kira kerja apa atau usaha apa yang pantas untukku. Karena meskipun anak-anak sudah besar, tetapkan mereka butuh perhatianku sebagai seorang ibu. Jadi sebisa mungkin aku punya pekerjaan dan usaha tidak mengesampingkan mereka. Harusnya pekerjaanku kan yang menjadi sampingan. Waktu terus berlalu, bahkan sampai berbulan-bulan. Rencana buka usaha dan kerja itu masih wacana, belum ada aksi nyata. Gimana Yun? Udah dapat belum kerjaan atau mau buka usaha apa? Tanya mertuaku di sela-sela saat kami ngobrol bersama. Aku menggeleng pelan. Gini aja Yun, coba deh kamu tanya resep sama mbakmu itu. Dia kan pinter bikin kue, mana tahu kamu ketularan. Bisa dapat uang juga dari menerima pesanan orang. Saran mertuaku. Aku pun menurut. Mencoba bertanya pada iparku. Ipar yang dimaksud adalah istri dari abangnya suamiku. Suamiku adalah anak kedua. Itu makanya aku punya kakak ipar. Mbak, maaf, bukan bermaksud ingin lancang bertanya resep. Tapi mana tahu aku bisa kayak mbak juga jualan kue. Boleh diajarin gak mbak? Tanyaku sungkan pada kakak iparku itu. Ya bukan kami tak akrab, tapi untuk nanya resep kan kurang enak juga. Boleh kok Yun, kamu gak usah segan. Sini, mbak ajarin. Yang gampang-gampang dulu ya. Jawabnya dengan ramah. Ya ternyata tak seburuk yang kupikirkan. Mbak Rita sama sekali gak pelit soal resep. Dia mengajariku dengan telaten dan sabar. Hingga beberapa kali barulah aku paham. Dan aku mulai mencobanya di rumah. Karena tahu aku mau belajar buat kue, Mas Azam dengan sigap segera membelikan semua peralatannya. Lengkap. Ya padahal aku baru mau coba-coba. Namun suamiku sudah mendukung 100% keinginanku itu. Namun percobaan pertama, kue yang kubuat gagal. Rasanya enak, tapi teksturnya bantat. Ibu mertua yang memang rumahnya sebelahan denganku langsung datang untuk mencoba. Beliau penasaran bagaimana hasilku belajar dengan iparku. Kok kayak gini sih? Rasanya enak, tapi keras. Katanya berkomentar. Iya bu,
Aku juga bingung apa yang salah, padahal sudah sama persis seperti yang diajarin sama Mbak Rita. Jawabku kebingungan, karena sudah sesuai resep tapi hasilnya malah begini. Ya udah, kamu coba lagi deh. Bila perlu lihat tuh internet, kan banyak sekarang resep-resep. Mungkin kalau dari internet lebih bagus. Saran mertuaku. Aku pun menurut. Aku mencari resep di internet. Aku buat lagi. Namun hasilnya malah lebih parah. Bukan hanya teksturnya yang keras, tapi rasanya tidak karuan. Entahlah arahnya mau kemana, aku juga bingung. Hal itu membuatku jadi frustasi. Selain hasil yang tidak memuaskan, bahan-bahan juga jadi banyak yang terbuang. Mubazir kan jadinya. Aku memilih berhenti untuk mencoba membuat kue. Aku menyerah. Ya, sayang kan bahan-bahannya. Nanti semakin banyak modal yang keluar belum dapat hasil apa-apa. Ditambah, kalau buat kue itu, dapur jadi berantakan. Tenaga yang aku pakai juga lebih banyak. Belum lagi, kadang pekerjaan rumah terbengkalai karena aku terlalu fokus buat kue. Ya udah sih, kalau nggak bisa, usaha yang lain aja, kata Mas Azam. Dia sama sekali tidak merasa kecewa. Ya begitulah suamiku sebaik itu orangnya. Kursus menjahit aja gimana? Saran Mas Azam nyeletuk tiba-tiba. Aku pun setuju. Lalu aku mencari di mana aku bisa kursus jahit. Tapi ternyata kursus jahit itu butuh waktu lama. Dan aku harus pergi setiap pagi pulang sore. Gak mungkin. Anak-anakku gimana? Gak ada yang jaga rumah juga. Akhirnya gak jadi. Aku gak jadi ikut kursus jahit. Karena terus gagal, aku galau. Aku lebih banyak diam di rumah tak ceria seperti biasanya. Ya udah sih, kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Lebih baik kamu di rumah ngurus anak-anak kayak biasanya sama ngurus rumah, ucap Mas Azam. Tapi, aku pengen juga Mas kayak yang lain. Semua istri-istri saudaramu, mereka punya kegiatan. Lita jadi guru. Nova, dia kerja di SPBU sampai sekarang. Nah aku Mas, aku sendiri yang nganggur. Aku nggak ada kerja. Jawabku. Ya aku merasa insecure dengan ipar-iparku yang lainnya. Ya semua saudara suamiku adalah laki-laki. Dan semua istri mereka bekerja. Udah gak usah ngerasa insecure. Syukurin aja. Banyak loh istri-istri yang mau kayak kamu, kata Mas Azam. Masuk akal juga apa yang dia bilang. Tapi gimana ya, ibu mertua terus mendesak agar aku bisa kerja dan berpenghasilan. Ya aku ngerasa gitu, gimana enggak? Hampir setiap hari beliau ngomongin soal pekerjaan. Dan aku masih bingung harus bekerja apa. Aku belum bisa ninggalin anak 100%. Karena mau gimana pun mereka masih sangat butuh perhatian aku. Soalnya suamiku sibuk kerja. Kalau kami berdua sama-sama sibuk, terus mereka gimana? Di tengah kebingungan yang melanda, tiba-tiba kami sekeluarga besar mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. SPBU tempat Mbak Nova bekerja tiba-tiba meledak karena ada mobil yang sedang diisi bahan bakarnya mengeluarkan percikan api dan menyambar dengan cepat bahan bakar. Dan terjadilah ledakan hebat itu. Nova menjadi korbannya. Dia tak selamat, dia meninggal dunia karena luka bakar yang dialami sangatlah parah. Keluarga besar kami berkabung, terutama Rido, suami Nova, adik bungsu Mas Azam. Dia sangat terpukul dengan kepergian istrinya. Mereka memang belum dikaruniai anak. Usia pernikahannya juga baru setahun. Kami semua kasihan sama Rido. Namun, setelah 2 minggu kepergian Nova, Rido mulai bangkit. Dia mulai normal lagi. Dia sudah bisa kerja, menjalani kehidupan seperti biasanya. Di tengah suasana yang berkabung, aku merasa beruntung karena ibu mertua tidak terus memojokkanku agar mencari kerja. Namun setelah 100 hari kepergian Nova, hal itu terulang lagi. Gimana Yun? Apa sudah dapat kerjanya? Tanya ibu mertua. Aku menggeleng, karena memang aku tidak mencari sudah berbulan-bulan ini. Ya ampun Yun. Ya udah, coba deh peluang yang lain. Mana tahu ada. Semangat ya, kata beliau memberi dukungan.
Aku tersenyum tipis. Sebenarnya kesal, tapi nggak boleh kan ditunjukkan pada orang tua. Dan lebih sakitnya lagi, ibu mertua menanyakan itu saat kami semua sedang menghadiri acara 100 hari kepergian Nova. Di depan banyak saudara, ibu mertuaku menanyakan itu. Emang kamu mau kerja, Yun? Bukannya hidup muda enak, kenapa sih harus susah-susah kerja? Tanya Bude Inka. Gak apa-apa Bude, mau cari pengalaman aja, mumpung anak-anak udah besar, jawabku. Iya bener tuh, daripada di rumah suntuk kan gak ngapa-ngapain. Ibu mertuaku ikut menyahut. Oh gitu ya, tapi kalau Bude jadi kamu sih mending fokus aja ke rumah. Lagian ngurusin rumah itu juga pekerjaan loh, bukannya kita pengangguran. Ucap Bude Inke lagi. Aku tak bisa menjawab, takut nanti salah jawab malah menyinggung ibu mertua. Beda lah, kalau di rumah kan gak dapat uang. Kalau kerja sudah jelas dapat cuan. Mertuaku yang menyahutinya. Bude Inke tidak menanggapi ucapan mertuaku. Beliau memilih diam. Mungkin sudah paham kalau dilanjutkan malah akan jadi perdebatan yang tak akan ada ujungnya. Semua saudara dengan kompak membantu acara 100 hari kepergian Nova. Mulai dari memasak makanan, menyajikan, bahkan sampai mencuci piring-piring kotornya bekas acara. Enak ya kamu, Bu. Punya menantu yang pinter bikin kue. Kalau ada acara gini gak usah bingung-bingung nyari tukang bikin kue. Puji salah satu tetangga. Ya, dia tentu saja memuji Mbak Rita. Kalau Lita gak usah diragukan lagi. Pujian demi pujian sudah selalu aku dengar untuknya. Profesinya yang seorang guru dan sudah diangkat menjadi PNS, menambah kebanggaan ibu mertuaku. Tak terkecuali Nova dulu saat dia masih ada. Nah sekarang, hanya tinggal aku yang belum dibanggakan. Karena aku hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak berpenghasilan apapun. Selain dari pemberian suamiku. Iya bu, saya bersyukur banget ada Rita. Tinggal satulah menantu saya yang belum kerja. Tapi mudah-mudahan segera dapat kerjaan ya bu, doain. Jawab ibu mertuaku. Sakit? Ya pasti, sangat sakit. Aku merasa dipojokkan terus-menerus. Bahkan sama tetangga sekalipun. Tapi mau gimana lagi, memang itu kenyataannya. Dan hal ini membuatku semakin stres. Bahkan aku semakin berambisi agar bisa segera dapat pekerjaan. Di tengah kegalauan dan kebingunganku, tiba-tiba ada seseorang yang mengirimi pesan. Pesan itu dari nomor baru. Aku tidak tahu itu nomor siapa, karena baru pertama kali menghubungi. Mbak, aku kasihan banget sama kamu. Kamu dipojokin terus sama ibu. Yang sabar ya mbak. Begitulah isi pesan dari nomor baru itu. Siapa sih? Batinku tak mengerti. Kamu siapa? Ku balas cepat karena penasaran. Rido. Balasnya juga cepat. Oh alah, ternyata itu adik iparku. Tapi kenapa dia pakai nomor baru? Oh ya, tadi saat aku dipojokkan oleh ibu, memang dia ada di sana dan mungkin mendengarkan semuanya. Yang sabar ya mbak. Dia mengirim pesan lagi. Iya, makasih ya. Balasku. Setiap hari kami selalu bertukar pesan. Ya walaupun rumah kami tidak terlalu jauh. Namun ketika bertemu kami biasa saja. Seolah ya hubungan kami hanya ipar. Tidak lebih dari itu. Tapi kalau di ponsel, kami terasa begitu intim. Bahkan aku tak ragu menceritakan masalah rumah tanggaku. Sebenarnya bukan masalah yang besar sih. Hanya kesibukan Mas Azam yang semakin hari semakin lumayan sibuk. Aku curhat pada Rido. Aku pengen juga lah bisa ngobrol sama Mas Azam, menceritakan apapun yang aku rasakan. Tapi kadang dia sampai rumah udah kecapean. Belum sempat ngobrol udah tidur duluan. Aku menceritakan begitu pada Rido. Dia menanggapi dengan santai. Yang sabar ya mbak, mungkin Mas Azam kecapean jadi kalau pulang ke rumah langsung tidur. Mbak kan bisa cerita sama aku. Jawab Rido. Aku merasa heran kenapa dia bilang begitu. Tapi memang benar, sejak kami sering ngobrol di ponsel, aku merasa lebih tenang. Merasa punya teman ngobrol yang tepat. Sudah berbulan-bulan, aku sering ngobrol di ponsel dengan Rido. Hingga akhirnya dia menawarkan pekerjaan untukku. Di tempat kerjanya di sebuah pabrik, ada lowongan kerja.
Aku merasa senang karena akhirnya yang selama ini aku harapkan terwujud. Mas Azam juga mengizinkan. Apalagi aku sekantor kan dengan adiknya, dia lebih merasa aman. Bahkan dia juga sengaja menyuruh Rido untuk menjemputku setiap pagi. Dan tak lupa, kalau pulang aku harus sama Rido juga biar aku lebih aman. Makasih ya mas, aku seneng banget bisa kerja mas. Akhirnya aku bisa ngerasain kerja lagi. Ucapku pada Mas Azam. Iya sama-sama. Tapi ingat ya, tanggung jawab sebagai seorang ibu jangan sampai lalai. Katanya mengingatkan. Aku mengangguk paham. Mulai hari ini aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku bersihkan rumah dan kusiapkan seluruh keperluan anak dan suamiku. Mulai dari bekal, pakaian mereka, sepatu, dan buku-buku anak-anakku nggak boleh ada yang ketinggalan. Aku memang lumayan sibuk, tapi untungnya ketika aku pulang masih ada waktu untuk anak-anak. Sekedar bercanda sama mereka atau menanyakan bagaimana hari-hari mereka. Namun semakin lama, hubunganku dan Rido malah agak beda. Kalau selama ini aku menganggap dia adik iparku, dan aku suka ngobrol sama dia. Tapi sepertinya, sejak kami semakin dekat, rasanya agak beda. Rido sering sekali menanyakan hal-hal yang cukup sensitif, mulai dari hubunganku diranjang dengan Mas Azam, sampai kapan aku datang bulan. Ya, tapi entah mengapa aku santai menjawabnya. Ku jawab saja apa adanya, seolah tak ada jarak di antara kami. Dan aku ngerasa tidak keberatan sama sekali. Ya, seharusnya aku merasa risih atau malu kan, tapi ini enggak. Aku malah nyaman-nyaman aja. Dan kalau biasanya aku langsung pulang, ini aku malah sering mampir dulu ke rumah Rido sebelum pulang ke rumah. Karena memang rumahku melewati rumah Rido. Jadi setiap kali pulang kerja kami singgah dulu di rumahnya. Entah sekedar minum minuman dingin atau ngobrol santai. Kalau biasanya kami ngobrol berjarak, kini jarak itu semakin dekat. Di sofa yang sama, aku dan Rido duduk. Dia merapatkan tubuhnya dengan tubuhku. Bahkan Rido semakin berani. Kadang dia mencagilku dengan menyubit lenganku pelan. Atau menarik hidungku gemas. Ya, apa yang kami lakukan layaknya seperti orang pacaran. Hingga akhirnya suatu hari, sore itu kami pulang kerja berdua seperti biasanya. Namun tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Aku tak bisa langsung pulang ke rumah. Karena tepat sekali, hujan turun dengan derasnya saat di depan rumah Rido. Jadi aku mampir ke rumahnya seperti biasa. Kami pun ngobrol sambil minum teh hangat. Tapi kehangatan teh itu malah membawa kami ke suasana yang lebih hangat. Rido mulai semakin berani. Mungkin karena sudah hampir setengah tahun dia ditinggal oleh Nova. Mungkin dia membutuhkan belayan seorang perempuan. Dan aku dengan senang hati memberikannya. Kami berjumpa di tengah hujan yang semakin deras. Biasanya pukul 6 aku sudah sampai di rumah. Ini sampai pukul 7 aku masih di rumah Rido. Sebenarnya hujan sudah mulai gerimis, tak terlalu deras. Bisa saja aku langsung pulang. Tapi entah mengapa, rasanya berat sekali untuk meninggalkan Rido sendirian di sini. Kubiarkan dia melakukan apa yang dia suka dan dia mau pada diriku. Iya, aku tidak menolak sama sekali. Aku tak mengerti perasaan apa yang sedang aku rasakan saat ini. Hingga akhirnya di tengah hujan yang gerimis itu, dan lampu dalam rumah yang sengaja dimatikan, terdengarlah seseorang membuka pintu secara tiba-tiba. Aku dan Rido belum sempat memakai pakaian yang lengkap. Orang itu keburu menyalakan lampu dan melihat semuanya. Dan kalian tahu itu siapa? Itu Mas Azam, suamiku. Dia dengan sangat emosi dan membabi buta memukuli kami berdua. Lalu membiarkan kami untuk berpakaian terlebih dahulu. Barulah kami semua dikumpulkan beserta keluarga besar. Kami disidang saat itu juga. Malu sudah pasti. Merasa bersalah, sangat merasa bersalah. Beribu kata aku ucapkan untuk meminta maaf. Kata maaf terus aku ucapkan meskipun hanya lirih. Namun semua itu percuma dan tak akan ada yang mau menerima. Semua orang menghakimi, semua orang menghinaku. Mengataiku
sebagai perempuan yang tak bersyukur, sebagai perempuan yang tidak tahu diri, sebagai perempuan yang tidak punya harga diri, sebagai perempuan murahan, sebagai perempuan yang tak beradab, sebagai perempuan yang tidak tahu aturan dan tata krama. Hinaan itu terus datang, lebih banyak untukku daripada untuk Rido. Entahlah mengapa begitu. Padahal kami sama-sama bersalah. Mungkin karena Rido seorang duda dan aku adalah istri orang yang membuatku paling terhina di sini. Yuni Terahmah, mulai detik ini kau bukan istriku lagi. Kelepaskan semua tanggung jawabku terhadapmu. Begitu juga dengan engkau. Aku akan segera mengurus surat perceraian kita di pengadilan. Ucap Mas Azam pada akhirnya malam itu. Ya, dia memutuskan untuk menceraikanku. Dia tak mau memberiku kesempatan kedua atau memaafkanku. Ya memang, aku tak pantas diberi kesempatan ataupun dimaafkan. Siapa yang mau menerima perempuan hina sepertiku? Tak akan ada yang mau. Namun di tengah semua itu ada satu yang aku syukuri. Aku adalah yatim piatu. Aku tak harus menorehkan rasa malu pada orang tuaku jika mereka masih hidup. Entah mengapa aku mensyukuri satu hal itu. Namun di tengah semua itu, aku merasa bersalah tentunya. Dan aku merasa sangat berdosa. Karena aku sudah mengecewakan orang tuaku yang sudah tiada. Dan malam itu juga, aku diusir dari rumah. Barang-barangku sudah dibawakan dan diberesi oleh Mas Azam. Anak-anak tidak diberitahu. Ya, mereka pasti akan malu jika tahu semua ini. Jadi, semua orang sepakat untuk merahasiakannya dari anak-anakku. Ya, aku tak tahulah siapa saja yang mampu merahasiakannya. Karena mulut orang tak ada yang tahu kan. Kepala boleh sama hitam, tapi hati siapa yang tahu. Malam itu juga aku disuruh pergi. Aku diberi uang dan bekal yang cukup oleh Mas Azam. Ya, di tengah kekecewaannya dia masih berbaik hati padaku. Aku masih diberi uang. Bahkan aku juga diantarkan ke terminal olehnya. Sementara Rido, aku tak tahu bagaimana lagi keadaannya setelah ini. Karena kami langsung dipisahkan. Rido langsung disuruh masuk ke kamar. Mungkin dia diinterogasi oleh Mas Agam dan Mas Anam. Pergilah. Dan jangan kembali dulu sebelum kondisinya sudah cukup baik. Aku tak akan pernah melarangmu bertemu dengan anak-anak. Tapi untuk saat ini, pergilah yang jauh dan cari kehidupanmu sendiri. Ucap Mas Azam sebelum aku masuk ke dalam bis. Ya, bahkan tiket bisnya juga sudah dibelikan dan keberangkatannya tepat sekali saat kami tiba di terminal. Aku menangis, ingin rasanya mencium tangan Mas Azam untuk terakhir kalinya sebelum aku pergi. Namun, tangan ini terlalu hina untuk menyentuh tangannya. Kurungkan niatku, ku genggam tanganku erat. Setelah masuk, ku lambaikan tanganku ke arah Mas Azam. Namun dia hanya melihatku sekilas. Aku tahu, pasti dia sangat kecewa dan marah padaku. Seharusnya saat ini aku sedang bahagia bersama anak-anak. Menikmati malam bersama seperti biasanya. Mengajak mereka bercanda dan ngobrol. Tapi sekarang, aku ada di terminal, sudah ada di dalam bis, dan bersiap akan pergi. Bis ini akan menuju ke provinsi lain, dan aku tidak tahu ada apa di sana. Bahkan aku belum pernah ke provinsi itu. Di sepanjang perjalanan, air mata terus mengalir. Air mata penyesalan. Air mata merasa bersalah. Air mata merindukan dan memikirkan bagaimana anak-anakku. Lamunanku baru tersadar setelah mendengar ponselku berdering. Kulihat, itu pesan dari anak-anak. Mereka menanyakan di mana keberadaanku. Namun aku tak berani untuk membalas. Hanya kubaca saja dari notifikasi. Bahkan aku tak berani membuka pesan itu. Lalu, kuputuskan untuk mematikan ponsel. Aku menempuh perjalanan selama 2 hari 2 malam. Bahkan selama perjalanan, aku hanya minum air putih saja. Aku tak bisa menelan makanan apapun. Semua makanan itu terasa hambar. Tak bisa aku memakannya. Hati ini masih terlalu hancur dan sangat merasa bersalah. Aku memang wanita yang bodoh. Aku tak bisa bersyukur dengan semua yang sudah aku miliki. Aku malah mencari kesenangan yang jelas-jelas akan menghancurkan hidupku sendiri. Ku pegang pipi, tangan, dan kakiku yang masih terasa sakit. Bekas tamparan dan pukulan dari Mas Azam.
Aku tak menyalahkannya. Wajar dia melakukan ini. Suami mana yang tak marah ketika melihat istrinya berdua dengan pria lain? Apalagi itu adiknya sendiri. Ia pasti sangat sakit hati dan marah. Menurutnya, aku masih hidup saja, aku masih beruntung. Andai Mas Azam tak punya iman, mungkin hal gila bisa dia lakukan saat itu. Semua penumpang sudah turun ke tujuannya masing-masing, hanya tinggal aku sendirian. Mbak, mau turun di mana? Tanya supir bis itu yang bingung. Karena sampai sejauh ini aku belum juga turun. Maaf Pak, saya belum tahu mau turun di mana. Tapi Bapak kira-kira tahu nggak ya? Di daerah yang nggak jauh dari sini ada kontrakan yang bisa saya tempati malam ini. Ucapku. Oh gitu, saya tahu Mbak. Nggak jauh dari sini, tapi saya nggak bisa pastikan di sana masih ada rumah yang kosong atau enggak. Tapi saya antarkan ya. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, akhirnya kami berhenti di depan sebuah rumah. Dan di sebelah rumah itu berjajarlah kontrakan yang cukup panjang, entah berapa pintu. Aku turun di sana. Makasih ya Pak. Tak lupa terima kasih kucapkan pada supir yang sangat baik itu. Aku mengetuk pintu pemilik kontrakan. Sampai beberapa kali akhirnya ada jawaban juga. Aku lega. Harapanku untuk segera beristirahat mudah-mudahan segera terwujud. Ada apa ya Mbak? Ada yang bisa dibantu? Tanya seorang ibu-ibu parubaya. Maaf Bu mengganggu malam-malam. Saya butuh tempat tinggal. Apa masih ada kontrakan yang kosong? Tanyaku pada perempuan parubaya itu. Oh kebetulan Mbak, tinggal satu. Sebentar ya, saya ambil kuncinya. Beliau tak menunggu waktu lama, langsung kembali dengan membawa kunci yang cukup banyak. Lalu mengajakku ke sebuah kontrakan. Jaraknya sekitar 10 kontrakan dari rumah pemilik kontrakan itu. Ini Mbak, emang gak besar. Cuman ada satu kamar dan satu kamar mandi. Katanya, namun bagiku ini sudah lebih dari cukup. Memang hanya ada kamar dan kamar mandi. Tapi kamarnya cukup luas. Kalau aku mau masak pun bisa. Karena ada space yang bisa aku jadikan untuk dapur. Ini luas kok Bu, saya suka. Oh iya Bu, saya harus bayar berapa ya untuk per bulannya? Tanyaku. 800.000 Mbak, jawab beliau. Aku pun setuju, lalu membayar langsung lunas untuk 1 bulan. Aku nggak tahu nantinya akan nyaman atau enggak di sini. Tapi dicoba dululah, mudah-mudahan tempat ini bisa menjadi tempatku untuk memulai hidup yang baru. Aku masukkan semua barang-barang ke dalam kamar. Tak lupa sebelum itu aku sudah memberikan identitasku pada pemilik kos. Ku jalani hidup di sana dengan cukup berat. Satu yang membuatku sangat berat yaitu rindu dengan anak-anak. Ingin sekali menelpon mereka. Tapi Mas Azam masih melarangku. Karena Mas Azam takut kalau mereka mendengar suaraku malah mereka akan sedih dan merengek. Jadi sementara aku harus menahan diri untuk menelpon mereka. 2 minggu di sini, uang peganganku tentu akan semakin menipis. Aku harus segera mencari pekerjaan. Aku bertanya pada tetangga samping dan kanan kiri kosku. Mungkin mereka tahu di mana ada lowongan pekerjaan. Di sini banyak pabrik kok, Mbak. Mbak bisalah tanya-tanya dulu ke salah satu pabrik yang ada di sini. Mana tahu ada yang buka lowongan, dicoba aja, Mbak. Katanya. Aku pun mengangguk paham. Lalu, aku keluar dari kosku cukup jauh. Ya kalau biasanya aku hanya keluar untuk membeli bahan-bahan makanan, kali ini aku pergi cukup jauh dari biasanya. Aku masih merasa malu dan takut kalau ada yang mengenaliku. Padahal di sini jelas, ini tempat asing, aku belum pernah ke sini. Mudah-mudahan tak ada satupun orang yang mengenaliku di sini. Ya walau mereka tak tahu apa masalah yang aku alami, tapi aku tetap malu. Hari itu, ada beberapa pabrik yang aku datangi. Tapi tak ada satupun yang butuh karyawan. Besok aku coba lagi dan alhamdulillah, setelah berhari-hari mencoba dan mendatangi belasan pabrik, akhirnya ada satu pabrik yang membutuhkan karyawan. Dan pabrik itu bergerak di bidang yang sama seperti aku kerja dulu, yaitu pabrik pembuatan rambut palsu atau wig. Karena pengalamanku, aku langsung diterima di sana. Karena sebelumnya aku juga dites dan aku bisa, jadi sudah memenuhi syarat,
untuk bisa langsung kerja. Aku sangat bersyukur karena sekarang sudah punya pekerjaan. Aku bisa menyambung hidup di sini. Sebulan, 2 bulan, aku bekerja dengan lancar. Tak ada sesuatu halangan yang cukup berarti. Hingga masuk yang ketiga bulan, aku dikejutkan karena aku mendapatkan kabar dari Mas Azam. Kalau akte cerai kami sudah keluar. Itu artinya aku dan Mas Azam sudah resmi bercerai. Dan itu artinya aku sudah diizinkan untuk menelpon anak-anak. Ya, akhirnya Mas Azam memberiku izin setelah surat cerai itu keluar dari pengadilan. Aku bisa puas berbincang dengan anak-anakku, video call dengan mereka. Mereka tampak sedih saat melihatku berada jauh dari mereka. Tapi alhamdulillah, kedua anakku sangat pengertian. Aku terpaksa bohong dengan mereka kalau aku harus pergi jauh sebab ingin mencari pengalaman. Tapi soal perceraian, aku sudah jujur pada anak-anak, begitu juga dengan Mas Azam. Alhamdulillahnya mereka mau mengerti walau sulit untuk menerima di awal. Kalian baik-baik di sana ya. Jangan nakal. Pesanku sebelum kami menutup panggilan malam itu. Iya bu, jawabnya kompak. Air mata tak bisa kubendung setelah panggilan kami tutup. Aku sedih karena menahan rindu, ingin memeluk mereka. Namun saat ini hanya bantal guling yang bisa aku peluk. 4 bulan kerja di pabrik, ada laki-laki yang mendekatiku. Ya, statusku yang seorang janda tak bisa disembunyikan lagi. Semua orang yang kerja di sana pun sudah tahu kalau aku seorang janda. Karena itu juga ada beberapa orang yang berusaha mendekatiku. Namun satu yang tidak pernah menyerah. Setiap hari dia terus berusaha mendekatiku, mengantarku pulang, bahkan membelikanku banyak makanan. Ya, dia sangat perhatian dan peduli. Tapi aku belum bisa membuka hatiku untuknya. Aku masih menikmati saja perhatian darinya. Dan setelah berbulan-bulan kami dekat, aku yang memang mudah jatuh cinta ini membuka hati. Ya, kenapa aku bisa bilang begitu? Aku memang perempuan yang mudah membuka hati untuk laki-laki lain. Padahal aku belum lama cerai. Tapi aku bisa dekat loh dengan laki-laki lain. Malah aku pernah melakukan kesalahan besar, yaitu aku berhubungan dengan pria lain saat aku masih memiliki suami. Jadi, kamu mau kan jadi pacarku? Ucap Wendy menanyakan lagi. Aku mengangguk pelan. Ya, aku memutuskan untuk menjalin ikatan dengannya. Tapi bukan ikatan pernikahan, melainkan ikatan yang sangat salah. Dan aku sangat salah memilih jalan itu. Hubunganku dan Wendy semakin akrab dan semakin dekat. Kalau dulu kami menutupinya dari banyak orang, sekarang tidak lagi. Aku dan Wendy mulai berani menampakkan kemesraan kami di depan umum. Contohnya saat makan di luar. Kami sering suap-suapan. Ya, layaknya pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Tak hanya itu, kami selalu bergandengan tangan saat kami jalan berdua. Setiap malam, Wendy selalu mengajakku berkeliling kota ini. Ke alun-alun misalnya. Menikmati keramaian sambil ngobrol santai berdua. Kupikir Wendy adalah laki-laki yang baik. Karena setelah 4 bulan bersama tidak ada sesuatu yang dia minta. Maksudku sesuatu yang aneh-aneh. Tapi ternyata aku salah. Bahkan dia lebih dari itu. Wendy yang selama ini aku tahu bersikap lembut, penyayang, dan perhatian, tiba-tiba berubah. Aku pun tak paham apa yang membuatnya berubah sedrastis ini. Dia mudah cemburuan. Bahkan, dengan orang lain yang tidak sengaja melihatku saja dia marah. Marahnya bukan pada orang itu, tapi padaku. Dia menganggap kalau aku menanggapi pria itu. Padahal tidak sama sekali. Karena terkadang mata kami tak sengaja kan saling menatap. Nah, itu bagi Wendy adalah kesalahan besar. Dia tak segan memukulku. Dan setelah dia menyiksaku, dia malah memaksaku untuk melakukan hal yang tidak pernah aku inginkan. Karena aku takut, aku membiarkan dia. Aku membiarkannya melakukan apa yang dia suka terhadap diriku. Kejadian semacam itu sudah sering kali terulang. Bahkan dia juga menyentuh bagian-bagian tubuhku di tempat umum yang tidak seharusnya dia lakukan. Ia bisa disebut sebagai pelecehan.
Aku malu setiap dia melakukan itu. Namun tak ada satupun orang yang berani menegurnya atau membelaku. Ya seolah apa yang dilakukan itu adalah hal yang biasa. Atau mungkin karena dia memiliki jabatan, ya Wendy seorang supervisor di tempatku bekerja. Jabatannya yang di atas kami mungkin yang membuat dia berani melakukan apapun yang dia mau. Tapi aku mencintai Wendy. Aku menyayanginya. Makanya aku mau menerima dia. Tapi gak kusangka ternyata dia bukan laki-laki yang baik. Aku merasa tersiksa dengan semua yang dia lakukan. Aku ingin pergi, namun aku tak tahu bagaimana caranya. Aku butuh pekerjaan ini, karena dari sini aku bisa makan. Memang, Wendy selalu memberikan apapun yang aku butuhkan. Setiap kali pergi, dia tak pernah membiarkanku mengeluarkan uang. Semua dia yang membayari. Setiap hari makanku dia tanggung. Dia yang membelikannya. Aku bahagia sebenarnya kalau dia bersikap lembut begitu. Tapi ya itu yang aku tidak suka. Dia selalu saja menganggapku bisa diperlakukan seenaknya. Dia selalu marah pada laki-laki yang tidak sengaja menatapku atau mengajakku bicara. Padahal kami biasa saja, tapi bagi Wendy itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Dan kalau sudah begitu, dia akan marah besar, menyiksaku, lalu melakukan apapun yang dia suka terhadap diriku. 5 bulan sudah aku menjalin hubungan yang sangat toksik ini dengan Wendy. Aku sudah gak kuat. Aku ingin menyerah. Namun aku belum tahu apa yang harus aku perbuat. Hingga pada akhirnya, otakku yang tidak begitu pandai ini berpikir, aku harus pergi dari sini. Aku menghindar saja, mungkin itu lebih baik. Tak ada yang bisa membantuku di sini selain diriku sendiri. Ya, aku bulatkan tekad. Aku harus pergi dari sini untuk menghindari Wendy. Hanya itu jalan satu-satunya. Akhirnya aku menyusun rencana untuk pergi diam-diam. Namun pertama yang aku lakukan adalah mencari tempat tujuan. Aku tak mungkin pergi kalau aku tak punya tempat tujuan. Nanti aku malah bingung harus kemana. Hingga tak sengaja saat aku membuka sosial media, aku melihat story teman lamaku yang sekarang tinggal di Bali. Awalnya aku berkomentar di statusnya, dan dia membalas dengan ramah. Aku beranikan diri untuk beralih ke Messenger. Ternyata dia masih menyambut baik. Akhirnya aku ceritakan masalahku padanya. Dia prihatin dan ingin membantuku. Ya aku berniat kabur ke Bali saja. Ya sekalian aja yang jauh biar Wendy gak bisa menemukanku. Aku bersyukur karena dia mau membantuku. Bahkan dia bersedia mencarikan tempat tinggal untukku. Akhirnya rencana pelarianku semakin matang. Barang-barang sudah aku susun sedemikian rupa. Untungnya tidak terlalu banyak barang-barang yang aku punya. Yang sekiranya tidak penting tidak aku bawa, aku tinggal saja. Malam ini seperti biasa. Wendy mengajakku jalan-jalan. Aku menurutinya. Bahkan aku tak lagi memberontak saat dia melakukan apapun yang dia mau. Ku biarkan dia. Ya agar dia tidak merasa curiga. Aku akan buat dia senang. Sehingga dia tak terlalu posesif terhadapku. Aku juga tidak menanggapi setiap laki-laki yang melihatku. Aku hanya fokus menatap Wendy seorang. Ya supaya dia tidak marah dan tidak menyiksaku lagi. Akan ku beri kesan baik sebelum aku benar-benar pergi meninggalkannya. Sesampainya di kosku, Wendy memaksaku untuk melakukannya lagi, dan aku menurutinya. Kubiarkan saja dia. Setelah dia puas, barulah dia mau pulang. Di saat inilah waktu yang tepat untuk aku melarikan diri. Aku segera membersihkan diri. Setelahnya aku langsung bersiap-siap. Untungnya Wendy tak menyadari koperku yang aku sembunyikan di bawah tempat tidur. Mobil yang akan membawaku ke terminal sudah siap. Aku memperhatikan situasi sekitar. Aku harus memastikan bahwa tak ada Wendy di sana. Aku sangat takut. Rasanya jantung ini akan copot. Siang tadi aku sudah memberitahu pemilik kos bahwa malam ini aku akan pindah. Aku sudah menyelipkan kunci kosku di bawah pot bunga. Jadi tak perlu lagi berpamitan dengan beliau. Beliau juga sudah tahu. Di sepanjang jalan menuju terminal, aku masih panik. Sesekali melihat ke belakang. Takut kalau Wendy mengikutiku. Namun alhamdulillah, tidak sama sekali. Nomornya pun langsung aku blokir. Hatiku semakin lega saat aku sudah sampai terminal dan ada di dalam bis. Beberapa menit lagi bis akan berangkat.
Setelah satu penumpang yang ditunggu sudah masuk, akhirnya bis berangkat. Aku semakin lega. Akhirnya aku bisa pergi jauh dari kota ini. Aku akan memulai hidupku yang baru di Bali. Perkiraan aku akan sampai di Bali sekitar pukul 8 pagi. Di sepanjang jalan aku tidur karena merasa sangat lelah. Akhirnya aku sampai dan temanku sudah menjemputku. Yun, kamu baik-baik saja? Tanya Rika. Aku mengangguk. Namun air mataku tak bisa aku bendung. Aku menangis. Terharu karena aku bisa sampai di sini. Menyelamatkan diriku. Jangan nangis ya, kamu pasti kuat. Ucap Rika memberi dukungan. Dan aku langsung diantarkan ke kos yang sudah dia carikan. Makasih ya Rika, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Maaf aku ngerepotin. Kataku tak enak. Gak apa-apa Yun, kalau butuh apa-apa kamu hubungin aku aja ya, jangan sungkan. Oh ya, aku juga akan bantu kamu cari pekerjaan. Mudah-mudahan segera dapat ya. Katanya, begitu sangat baik dan peduli. Namun setelah seminggu di sini, aku tak enak terus merepotkan Rika. Akhirnya aku mencari pekerjaan sendiri. Aku kesana kemari, hanya bermodalkan ponsel dan bertanya pada orang-orang. Dan akhirnya aku mendapatkan pekerjaan di salah satu tempat karaoke. Sebenarnya agak ragu, namun mungkin pekerjaan ini bisa aku jadikan sebagai penyambung hidup dulu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, lancar, tidak ada sesuatu yang membuatku kesulitan dalam pekerjaanku ini. Aku pelayan di sini, mengantarkan makanan dan minuman pesanan para pelanggan yang datang. Tapi di hari keenam, malam itu, aku harus mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Yang namanya tempat karaoke, apapun bisa terjadi kan? Aku masuk ke sebuah ruangan untuk mengantarkan minuman yang mereka pesan. Ternyata ruangan itu berisi 5 orang laki-laki. Setelah minuman aku turunkan, aku hendak keluar. Namun, apa yang terjadi? Tanganku ditarik dengan kasar. Aku hampir saja di sana. Namun untunglah, ada orang yang bisa menyelamatkan aku. Aku ditolong karena orang itu mendengarkan teriakanku. Tapi setelah kejadian itu, orang-orang yang hampir mencelakakanku tidak dilaporkan ke polisi. Mereka bebas langsung dipulangkan gitu saja. Ya, tak ada pembelaan untukku. Aku hanya diberi libur selama 2 hari. Mulai hari itu, aku memilih berhenti bekerja. Aku tak mau lagi menyesatkan diriku hanya demi uang. Ya, aku memilih untuk meminta bantuan Rika. Aku tidak ingin terjerumus lagi ke hal-hal yang tidak baik. Mungkin apa yang kualami adalah karma dari perbuatan masa laluku. Mungkin hal inilah yang pantas sebagai hukuman karena aku sudah mengkhianati keluargaku dulu. Kamu yang kuat ya. Kamu jangan sembarangan cari kerjaan di sini. Aku bakal bantuin kamu. Dan ingat, kalau kamu mengalami sesuatu yang berbahaya, kamu langsung lapor aja ke aku akan bantuin kamu. Kata Rika, aku bersyukur karena masih punya satu orang yang baik yang bisa membantuku di sini. Setelah 2 minggu menganggur, aku hanya bisa memanfaatkan uang yang ada karena belum ada kabar dari Rika perihal pekerjaan. Aku juga tidak mau terlalu memaksanya. Aku meminta tolong, aku sudah terlalu banyak merepotkan Rika. Aku hanya makan 1 kali sehari supaya uangku cukup. Yang kumakan pun hanya mie instan saja. Ya, tak ada lagi yang bisa kumakan selain mie instan saat ini. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah aku masih hidup dan aku masih sehat. Setelah kurang lebih 16 hari menunggu, akhirnya ada kabar dari Rika. Aku diterima kerja di sebuah toko sembako. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Sebenarnya masih ada rasa takut, tapi tak mungkin aku terus berdiam diri di sini. Aku harus kerja, aku harus cari makan untuk aku bertahan hidup. Aku bersyukur karena di tempat kerja baruku, orangnya ramah-ramah. Mereka menghargai sesama. Setelah 1 bulan, tak ada hal mengerikan yang aku alami. Bahkan pelanggannya juga sopan-sopan. Aku di sini juga belajar bahasa Inggris. Rekan kerjaku langsung yang mengajarinya. Karena memang banyak turis asing yang belanja di sini.
Jadi aku harus bisa bahasa Inggris. Akhirnya aku menerima gaji pertamaku. Gaji ini akan kumanfaatkan dengan baik. Ya untungnya selama kerja di sini, aku dapat makan siang. Jadi aku lebih hemat. Sekarang aku bisa makan 2 kali sehari. Aku benar-benar bersyukur banget. Aku juga mulai memperbaiki diri. Ya aku tahu, aku bukan manusia yang suci. Aku hanyalah seonggok manusia hina yang tak pantas dianggap baik. Aku dulu memang tak berhijab. Bahkan bagiku hijab sangat jauh dari jangkauanku. Ya aku merasa tak sanggup untuk memakainya. Tapi di sini, aku mulai belajar untuk memakai hijab. Dan untungnya di tempat kerjaku mengizinkannya. Ku perbaiki penampilanku. Pakaian yang sekiranya tak layak dipakai, aku buang. Ya semoga dengan ku perbaiki pakaianku, aku juga bisa memperbaiki hidupku lebih baik lagi. Aku tahu, aku mungkin tak pantas diterima. Namun, aku yakin Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemberi ampun bagi hambanya yang mau bertaubat. Dan aku akan bertaubat. Aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri. Selain itu, pada anak-anak, aku mengirimkan sedikit gajiku untuk mereka beli jajan. Ya, aku masih ingin dianggap sebagai ibu oleh mereka. Aku tidak ingin anak-anak membenciku. Aku ingin menjadi ibu yang masih disayang oleh mereka walau kami sangat jauh jaraknya. Makasih ya Bu, uang dari ibu kami belikan ini, kata anak-anakku sambil menunjukkan barang yang mereka beli. Ternyata bukan untuk jajan, melainkan membeli peralatan sekolah. Aku terharu, bahkan air mata tak bisa dibendung. Aku menangis di hadapan mereka, walau hanya melalui video call. Aku senang, karena bisa melihat keceriaan mereka. Melihat mereka tersenyum bahagia dengan pemberianku yang sangat sedikit ini. Kalian baik-baik di sana ya nak? Yang pintar sekolahnya. Jangan nakal, nurut sama ayah ya. Pesanku sebelum mengakhiri panggilan. Ya tak lupa pesan itu selalu kusampaikan. Aku memang bukan wanita yang baik, tapi aku tidak ingin menjadi ibu yang gagal. Oke bunda, kisah ini semoga bisa diambil hikmahnya ya. Manusia memang tak bisa luput dari yang namanya kesalahan. Tapi manusia diberi akal dan pikiran untuk memilih. Kita bisa memilih mana yang benar, mana yang buruk. Jadi tetap hati-hatilah dalam bertindak. Pikirkanlah jangka panjangnya ya. Jangan bertindak sesuka hati. Karena ingat, kalau tindakan negatif akan menghancurkan diri sendiri dan orang sekitar. Dan satu lagi, karma akan selalu ada. Perbuatan baik, maka akan menerima yang baik juga. Dan perbuatan buruk, akan menerima yang buruk juga. Tetap selalu berhati-hati, ingat Tuhan, ingat keluarga, dan ingatlah bahwa perbuatan buruk itu akan menjadi dosa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.